Saya Raffi Ahmad, ini dia Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Untuk sahabat Kata Hati saya yang akan datang ke studio Indosiar ini, mungkin menurut dia, untuk dia, berita kontroversial, sensasional, diberitakan menikah siri, mungkin dia sudah kebal. Tapi dia sangat cantik. Pastinya Anda yang di rumah sudah menerka. Siapa? Kemunduran saya sebagai istri Rhoma Irama, demi untuk kebaikan semua, saya ikhlas. Karena kalau ini masuknya cuma satu aja. Di Indonesia sih masuknya cuma satu aja. Jadi saya kirim kepada, saya transfer kepada Angel Elga 80 juta. Ini dia sahabat Kata Hati saya, Angel Elga. Cantik kan? Angel, pas seperti namanya Angel, seperti bidadari. Silakan duduk, Mbak Angel. Berita sensasional, kontroversial, berantem, nikah siri. Udah makanan sehari-harinya Angel mungkin ya? Iya. Tapi pernah nggak kamu berdiskusi atau berdialog dengan hati kecil kamu? Apa sih sebenarnya kalau jawaban kamu berdialog dengan hati kecil sendiri? Kalau saya sih pertama kali saya coba mempertanyakan gini, kenapa sih kok segala sesuatu yang berhubungan dengan Angel Elga ini sangat dahsyat sekali dibikinnya gitu, pemberitaan itu yang luar biasa gitu kan. Pernah juga gitu. Saya akhirnya menterapi diri hatiku sendiri gitu. Artinya menterapi itu coba lebih legowo, kalau orang Jawa bilang lebih legowo, menerima segala sesuatunya, lebih menerima, akhirnya itu akan jadi positif buat saya dan saya akan tambah mateng kayaknya, dan saya tahu lagi untuk kedepannya saya harus berbuat apa gitu. Ya namanya hidup kan, atau omongan orang ada yang miring, ada yang baik. Mungkin kita bicara yang jeleknya dulu ya, bicara yang miringnya dulu ya. Berita tentang berantem yang terakhir. Sebenarnya sih saya juga nggak terlalu sadar dan tidak tahu ya, maksudnya tiba-tiba itu ada orang tiba-tiba muncul gitu yang meledak-meledak marah-marah sama saya. Siapa gitu. sih itu? Ya MM lah ya inisialnya ya, mungkin macet total gitu ya. Macica Mukhtar. Iya, saya nggak sebut loh ya, nanti saya disomasi loh. Enggak kan saya yang sebut. Oh iya benar-benar. Kalau pembawa acara kan boleh-boleh aja dong. Nah itu dengan kemunculan dia, saya sebenarnya sedikit bertanya, maksudnya apa, tujuannya apa. Tapi ya setelah saya tahu, saya rasa ya wajar sajalah. Mungkin kondisi dia yang mungkin sekarang ini nggak usah saya bilang ya, masyarakat juga lebih tahu gitu. Saya alhamdulillah semakin difitnah orang yang sok tahu tentang kehidupan saya malah melihat gitu, apakah mereka bahagia, apakah mereka lebih bahagia daripada saya, apakah mereka lebih berkecukupan daripada saya gitu ya. Saya melihat tidak juga, ya udah saya kenapa harus panas gitu, saya kenapa harus melawan mereka. Saya coba gini aja, kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan, berikanlah dia kebahagiaan yang lebih daripada saya. Mungkin ini orang mencari perhatian dari saya, itu aja cukup gitu. Tapi kan masalah Angel Elga masih banyak. Banyak sekali. Masih banyak, oke. Ini dia nih, masih banyak itu seperti apa? Mungkin kita lihat, ini dia ada cuplikannya. Jadi saya kirim kepada, saya transfer kepada Angel Elga 80 juta. Angel Elga tak pernah sepi dihantam masalah. Usai dibelit konflik bisnis parfum, ia pun bersua konflik dengan rekan sejawatnya, Macica Mukhtar. Kita disomasi, dia somasi lewat media. Buat saya sih aneh ya, kalau dia somasi lewat media gitu. Apalagi yang dia tunjukkan selama ini adalah kertas itu doang, konsep promotion. Lah semua orang mau menjalankan bisnis tentu saja ada konsepnya. Apa dia pikir gampang mendirikan satu perusahaan dengan sekedip mata aja? Kan nggak mungkin. Pihak sana tuh maunya apa gitu.
Namun sang merpati cantik ini tetap tegar menghadapi segala nestapa hidup. Ia makin membumbung tinggi dan tak gentar mencumbui badai. Itu ya, dengan MM ya, berantem ya. Mungkin ada mau ditambahin nggak atau mau ada yang mau diklarifikasi lagi? Iya, sebenarnya sih saya terlalu cuek sebenarnya. Saya kan orangnya sebenarnya terlalu cuek ya. Dengan peristiwa ini, manajer saya tuh sempat bilang gini, makanya Dek, besok-besok kalau kamu mau berhubungan apapun dengan orang, kamu tuh harus hati-hati. Jangan terlalu tanda tangan apa aja yang kamu pikir kamu percaya dengan orang itu gitu. Kesalahan saya cuma satu. Saya menandatangani ada kertas yang ditulis oleh Macica Mokhtar pada saat itu, tetapi itu juga kan ada kronologisnya. Saya sudah menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah uang dari Pak Bupati sebesar 400 juta yang dia numpang transfer untuk diberikan kepada saya. Kenapa saya tidak mau ambil? Karena saya mulai trauma kan. Dulu kan pernah ada kejadian. Ada laki-laki mentransfer uang ke saya 150 juta, akhirnya ngakunya saya tidak menganggap dia dan bilang itu tidak menganggap dia nikahin saya gitu. Nah itu kan buat saya sudah mempagar diri saya baik-baik. Saya tidak mau berurusan uang lagi dengan laki-laki. Apalagi kita tahu nih zaman sekarang ada orang mau mentransfer uang laki-laki. Kalau nggak ada maksudnya kan nggak mungkin gitu. Setelah berita yang panas di media, infotainment pernah ketemu sama dia? Saya tidak pernah mau ketemu dia lagi. Karena buat saya ngapain kita ketemu sama orang yang buat kita udah tahu nih. Ini lobang, ngapain saya masukin lagi ke lobang itu yang akan menjerumuskan saya, buat apa? Tidak perlu dia mencari masalah, dia selesaikan saja masalah itu dengan dia sendiri. Kalau saya sih, ya sudah, saya merasa ini dirugikan, dia sudah mencemarkan nama saya, ya udah saya melalui kuasa hukum saya laporkan dia. Selebih dari itu saya sudah tidak mau ikut campur, saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang seperti itu. Gitu. Kalau misalnya suatu saat nih, ingin ada niat baik minta maaf, Angel mau? Kalau saya sih secara hati saya gini loh, orang minta maaf itu kan bukan hanya maafin saya, kan tidak segampang itu. Saya manusia biasa, orang berbuat salah kalau memang dia dalam hati besarnya dia minta maaf, saya harus memaafkan. Tetapi itu juga kan bukan hal yang gampang, saya harus menerima, oke saya maafin kamu, bukan seperti itu. Ya Anda harus membuktikan bahwa memang Anda meminta maaf dengan saya, ya klarifikasi juga di media gitu, maunya saya seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Angel Elga. Berani, lantang, seolah-olah tidak pernah takut kalau memang Angel merasa benar. Betul. Tapi kalau bicara soal lantang, apakah Angel Elga lantang untuk membicarakan cinta dan hatinya yang sekarang? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Toh saya jadi istri Anda kan, Anda tidak menghargai saya, tidak Masih bersama sahabat Kata Hati saya yang kontroversial, inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara bersama Angel Elga. Tadi kita bicara tentang kontroversial, sensasional, dijawab lantang semua. Kalau kita bicara soal cinta dan laki-laki, berani bicara lantang nggak? berani aja. Oke. Tentang laki-laki yang ada di benak seorang Angel Elga, dan boleh membagi kata hati ceritanya tentang laki-laki yang Raja Dangdut itu? Sebenarnya itu peristiwa yang udah lama sekali. Tapi gitu ya. Meskipun itu lama, tapi itu sangat-sangat sensasional dan orang nggak akan pernah lupa karena berita Angel Elga dengan beliau yang saat itu sangat-sangat menjadi buah bibir di mana-mana. Iya, itu sebenarnya kebahagiaan saya, tetapi juga pembentukan diri saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat saya menikah itu masih sangat muda sekali, jalan 17 tahun. 17 tahun. Jalan 17 tahun. Kenapa orang juga bertanya-tanya, kenapa sih Angel mau menikah dengan Bang Haji yang usianya sudah jauh sekali?
Saya ada bersyukurnya juga bahwa kalau saya bukan jatuh di tangan Bang Haji, mungkin saya akan jadi tidak benar. Saya kan bukan keluarga Muslim gitu ya. Dari situ Bang Haji menerangkan kepada saya bahwa yang menciptakan saya ini sebenarnya Allah dan segala macam, banyak tentang agama yang beliau ceritakan kepada saya. Pada saat itu kondisi saya sangat drop gitu. Jadi kalau misalnya saya sampai menikah dengan beliau, itu adalah proses kehidupan saya sebenarnya gitu. Bahagia saat itu menikah dengan seorang laki-laki. Jujur kalau dibilang bahagia, mungkin 10%. Karena banyak hal yang tiba-tiba terdampar di depan saya gitu, yang saya tidak mengerti. Misalnya gini, saya menikah, saya tidak bertanya lagi, apakah Anda punya istri? Tidak tahu pada saat itu, memang tidak tahu. Karena saya dari Singapura sebenarnya kan, saya kan jadi model di Singapura. Jadi model di Singapura, saya tidak tahu yang namanya sosok Bang Haji itu seperti apa gitu. Karena kan saya bukan dari keluarga Muslim ya, jadi tidak terlalu tahu sosoknya beliau seperti apa. Waktu saya pulang dari Singapura, saya baru main film dengan beliau. Itu pun beliau yang sangat minta sekali saya untuk main dengan dia, lawan main film dia itu. Begitu saya main tidak lama, mungkin jeda sampai seminggu lah. Seminggu saya diajak nikah dengan Bang Haji. Itu pun bukan yang saya mau menikahi kamu ya, bukan seperti itu. Tetapi dia mengajak saya ke salah satu tempat yang katanya ketemu dengan temannya gitu. Saya disuruh bawa kerudung. Dan saya disuruh salaman sama salah seorang. Pada saat itu juga katanya saya sudah masuk Islam dan sudah menikah dengan dia. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan pada saat itu cuma diem. Terus dia bilang, saya sudah menjadi istrinya dia. Saya bingung, apakah ini proses seperti ini kalau orang menikah? Setelah saya udah jalani dalam rumah tangga itu, saya coba memaklumi gitu dengan ajaran beliau bahwa beliau mempunyai beberapa istri dan diterpa dengan isu yang luar biasa. Gosip pada saat itu kan langsung meledak gitu ya, bahwa masyarakat langsung kenal siapa Angel Elga itu pada saat di itu situ. Saya mau mundur lagi sudah tidak bisa, saya sudah di dalam itu. Jadi buat saya ya sudah, saya coba menjadi perempuan, ya sudah saya jalanin aja dan saya ikuti apa kata hati saya dan menuruti kata Bang Haji. Yang saya harus taat kepada suami, yang taat kepada agama. Tapi sementara saya berontak sekali gitu. Saya banyak berontaknya sama Bang Haji pada saat itu. Saya pengennya berontaknya saya itu gini loh. Apakah ini yang namanya rumah tangga? Apakah ini Anda benar suami saya? Itu aja sih berontaknya saya gitu. Bukannya aku ingin mengingat flashback masalah itu ya, tapi pemirsa di rumah mengingatkan pemirsa di rumah. Ini dia. Bahwa selama ini memang hubungan saya dengan Angel Elga adalah hubungan suami istri. Wajah cantik Angel Elga bertaut kisah pilu asmara kehidupannya. Geger pernikahan sirinya dengan Raja Dangdut pernah membuat Angel terbenam dalam linangan air mata. Saya ikhlas kalau memang kemunduran saya sebagai istri Rhoma Irama, demi untuk kebaikan semua, saya ikhlas. Inilah duka terdalam buatnya, duka yang pada akhirnya membuatnya dewasa. Ya cocok-cocok aja sih, kan Rhoma Irama dewasa, ya muslim banget lah. Oh, ketuaan. Enggak banget deh kayaknya, ini kan sama gue. Sedih nggak Pak kalau melihat ketika Angel Elga dulu pingsan? Saya sebenarnya udah nggak mau lihat tayangan itu. Saya udah nggak mau lihat. Saya anggap itu ada kebodohan saya
dan saya nggak siap menghadapi semua gitu. Artinya saya nggak siap itu, menghadapi rumah tangga saya tidak siap, menghadapi media juga saya tidak siap gitu. Dan bahkan ada simpang siur pemberitaan bilang saya diceraikan. Bukan saya mau membela diri atau saya mau menaikkan ego saya, bukan. Tapi banyak pemirsa yang tidak tahu gitu. Akhirnya saya harus berbicara di itu sini ya gitu. Di kata hati ini silakan Mbak Angel. Iya. Ungkapkan kata hati. Orang banyak bertanya sama saya, Angel kenapa Bang Haji duduk di kursi roda? Itu sebenarnya gini, pada saat saya bercerai, saya tuh minta bercerai dengan Bang Haji, saya berontak. Saya berontak, beliau tidak melepaskan saya. Itu beliau pegang saya seperti ini, peluk saya itu berontak pakai sikut saya. Begini, saya masih ibarat tuh lepaskan saya, itu kena di sikutnya beliau sini ya. Rusuk ya. Rusuk. Dengan sikut saya, akhirnya beliau merasa kesakitan, sempat jatuh pingsan di depan saya, tapi saya pikir gini, saya udah harus pergi. Kalau saya tidak pergi, saya akan terus diminta jadi istrinya terus kan gitu. Saya bawa mobil, saya pergi begitu aja. Tapi karena tega, saat itu benar-benar sudah tega meninggalkan Bang Haji yang jatuh karena itu kamu. Saya udah sampai titik yang gini loh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya beliau tetap masih ngejar saya, tapi saya pergi kan. Saya pergi, tapi saya sempat shock. Pas di tengah jalan, akhirnya saya ya kayak orang kaget. Saya juga ke rumah sakit, salah satu rumah sakit Jakarta. Saya periksa diri, saya diinfus, katanya darah saya drop, muka saya pucat segala macem. Saya lagi di rumah sakit, nonton TV, saya shock juga. Kok Bang Haji tiba-tiba preskon mengatakan sudah menceraikan saya? Yang saya tanda tanya gini loh, saya jadi istri Anda, saya tidak diakuin. Kenapa bercerai Anda umumkan? Kan itu yang menjadi tanda tanya saya kan. Sakit ya? Saya ke rumah sakit itu sebenarnya ada maksudnya. Ingin mempertanyakan, kenapa sih? Kalau sudah selesai, ya Mbok ya sudah, jangan diberitakan lagi, jangan Anda preskon lagi. Toh saya jadi istri Anda kan, Anda tidak menghargai saya, tidak mengakui saya gitu. Walaupun saya tahu Anda seorang ulama, saya berusaha tidak mau menceritakan apa yang di dalam rumah tangga ya Bang Haji sebenarnya. Itu saya pendam sekali, bahkan saya dimusuhi oleh keluarga saya. Ini pun tidak saya mau bicarain sebenarnya gitu ya, buat saya nggak gampang. Cukup lantang dan cukup berani seorang Angel Elga di acara Kata Hati ini, dia mengungkapkan yang mungkin belum pernah Angel Elga ungkapkan. Dan setelah ini kita akan bertanya lagi lebih dalam lagi dan mengenal Angel Elga lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sambil jalan kapal saya bilang gini, sampai di Jakarta saya mau jadi apa ya? Pengakuan yang sangat jujur dari seorang wanita yang bernama Angel Elga, inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Dengar-dengar Mbak Angel, ya kita pernah ngobrol, Mbak Angel bilang Angel sudah punya laki-laki idaman yang sekarang. Apa karena itu juga? Sebelum saya bersama pasangan saya ini juga memang saya sudah bulatkan diri saya. Siapa sih Mbak pasangan yang sekarang ini Mbak? Bikin banyak penasaran Mbak. Saya tipikal orang gini loh, tidak mau terlalu expose banyak pasangan saya, ini, itu, segala macam. Kan tidak pernah ada tayangan Angel Elga bawa pasangan gitu. Saya sebelum dengan pasangan saya yang ini, saya pernah pacaran dengan orang asing, saya pernah pacaran dengan yang seusia saya, pernah gitu. Ya normal-normal orang pacaran seperti itulah. Sudah gitu. yakin belum sama yang sekarang? Sama yang sekarang sudah yakin 1000%. 1000%? Lebih muda atau lebih tua? Hah? Lebih muda Lebih matang pasti ya. Yang aku bisa wakilkan dari perasaannya Angel Elga, mungkin pasangan ini inginnya
yang terakhir buat Angel Helga. Iya, yang terakhir. Kita doain sama-sama dan luar biasa tepuk tangan buat Angel Helga. Pengakuan untuk masalah cinta dan masalah hati. Oke, kita tutup pembahasan itu. Sekarang kita buka topik yang baru. Angel Helga itu hidup dari keluarga yang seperti apa kalau saya boleh tahu? Saya dari keluarga yang sederhana, ya, yang tidak terlalu 7 banyak. bersaudara kalau nggak salah. 7? 5 bersaudara, semuanya perempuan, sangat akur sekali, sangat mencintai ibu juga. Kita semua 5 sangat menyayangin ibu karena ibu saya udah tinggal sendiri, sudah pisah dengan ayah saya. Sekarang lagi tinggal sama kedua adik saya yang setiap hari ngantar makanan untuk saya gitu. Jadi ya kita lagi menikmati suasana kebahagiaan bersama ibu. Kata hati seorang Angel Helga, apakah sosok Angel Helga yang sekarang ini sudah menjadi harapan dari ibunya Angel Helga sebagai anak? Kesuksesan bukan berarti di depan televisi ya. Saya udah berkali-kali bilang bahwa karir buat saya adalah bonus. Saya taruh di nomor 2. Tapi secara kehidupan saya, finansial saya, ataupun bisnis saya anggap diri saya sudah sukses. Karena kenapa? Saya sudah membantu orang tua saya dan kakak saya. Saya bukakan mereka toko di Mangga 2. Ya. Saya juga bantu kakak saya yang pertama bikin usaha. Saya juga bukan berarti saya tulang punggung yang setiap hari saya biayain, bukan. Saya memberikan mereka itu pancing, mereka yang mancing sendiri ikannya gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah mereka menjadi kebanggaan saya karena mereka sungguh mempergunakan kepercayaan saya itu dengan luar biasa. Saya memberikan modal tapi itu sukses. Begitu juga dengan ibu saya yang tidak setiap hari minta dengan saya, tetapi saya berikan dia modal seperti ini, dia bisa kembangkan. Dan hebatnya lagi yang luar biasa sekali, ibu saya itu bukan tipikal perempuan yang mau menunjukkan kepada tetangga bahwa ini loh saya punya anak artis yang sukses, yang sering di TV, yang segala macam, bukan seperti itu. Ibu saya lebih yang ibu rumah tangga di dalam rumah, yang mencintai cucu-cucunya gitu, yang main dengan cucunya, yang masak untuk kita semua, yang memperduli dengan kita. Dia don't care dengan pembicaraan orang karena ibu saya tuh berjuangnya luar biasa gitu. Kita bisa pindah ke Jakarta ini dengan perjuangan yang luar biasa. Saya ini kan tipikal anak yang punya keinginan dan cita-cita yang sangat besar gitu. Pada saat papa saya masih tahap sukses sekali, itu saya bisa lihat uang itu tempat tidur gitu. Tiba-tiba jatuh, drak, itu shock kita. Ibu saya pun demikian, yang luar biasa, tiba-tiba kaget, adik saya putus sekolah, saya juga sempat putus sekolah dengan jatuhnya papa saya. Dari situ rumah tangga papa saya dengan ibu saya juga berantakan. Mau nggak mau saya harus memberanikan diri membawa ibu saya ke Jakarta. Kalau boleh dibayangin, orang mungkin dulu ke Jakarta naik pesawat ya. Tapi saya bawa ibu saya itu bukan naik pesawat, dari kapal. Itu pun nggak punya uang. Bukan beli tiket kapal lagi. Tapi saya cuma bilang sama orang kapalnya gini, boleh nggak saya boyong semua saudara saya? Adik saya masih kecil pada saat itu. Yang Lily sekarang sekolah di Australia gitu, dia masih kecil, itu masih saya gendong. Tidak ada tempat, tidak bisa punya tempat duduk segala macam, itu kita semua pakai dusmi gitu, taruh di damparan gitu. Itu saya cuma minta, ya udah kalau saya tidak punya uang untuk beli tempat duduk ini, boleh nggak saya di antara apa sih tangga yang bawah itu loh, di kapalnya itu, tangganya itu mereka memperbolehkan. Dari situ saya kalau naik kapal saya bengong gini kan, liatin lumba-lumbanya lagi ini sambil jalan kapalnya. Saya bilang gini, sampai di Jakarta saya mau jadi apa ya, sampai di Jakarta saya mau ngapain ya, tapi saya mau jadi model, saya bilang gitu, saya mau jadi orang terkenal, saya pengen tahu Jakarta kayak apa gitu. Mungkin itu kali ya Tuhan
akhirnya memberikan saya jalan seperti ini gitu. Dengan waktu saya di kapal kan saya pernah nazarnya seperti itu. Saya pernah bilang saya mau jadi orang sukses, pengen jadi orang kaya, pengen membahagiakan orang tua saya, pengen membahagiakan adik-adik saya gitu. Seandainya Mama nonton di rumah, kata hatinya Angel Elga yang paling terdalam untuk ibu yang tercinta, pengen ngomong apa sih? Buat mama saya adalah panutan saya. Karena beliau ini orang yang sangat keras sekali. Orang sangat keras, orang yang emosional sekali. Orang yang juga bila perlu dia tuh kalau bertindak apa-apa dia tidak lihat kiri kanan gitu. Luar biasanya ibu saya itu dia sangat mencintai anak-anaknya, walaupun kadang-kadang penyampaiannya salah gitu. Keras ya, tapi saya tahu beliau itu sangat mencintai anak-anaknya dengan cara dia marah saja bisa masak masakan yang enak buat kita gitu. Dia sambil marah, ngedumel apa segala macam, tapi tetap masakannya luar biasa untuk kita. Kalau kita telat makan ya kita dimanjain bawa makanan ke kasur gitu. Itu dia sebuah cerita kata hati dari seorang Angel Elga tentang ibu tercinta dan keluarganya. Dan juga ternyata perjuangan seorang Angel Elga yang kita lihat sekarang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Naik kapal, Angel Elga tidak tahu apa-apa ke Jakarta mau jadi apa. Yang hanya kita lihatkan sekarang. Tapi perjuangannya bisa menjadi inspirasi untuk kalian semuanya. Mungkin setelah ini kita akan lebih bertanya lagi lebih dalam tentang perjalanan karir seorang Angel Elga setelah di Jakarta. Siapakah yang sangat-sangat berjasa untuk Angel Elga? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara. Mewah, mau kamu taruh selampe juga pasti mewah juga. Inilah saatnya hati yang bicara. Dan masih bersama wanita cantik di sebelah saya, Angel Elga. Tadi kita sudah membahas banyak tentang kisah cintanya dia. Oke, tadi kita tutup kisah cintanya Angel Elga. Tapi kita membahas tentang perjalanan karir. Pertama kali Angel Elga masuk TV itu gimana sih? Dulu kan saya tomboy sekali, pakai jeans sobek-sobek, pakai tas ransel gitu. Tomboy dulu tomboy? Tomboy sekali gitu ya. Terus dari situ saya sekolah. Pas sekolah itu saya salah masuk kan, salah masuk ruangan gitu. Mungkin yang daftarin aku ini dia pikir saya mau sekolah model kan. Akhirnya saya masuk ke dalam ruangan itu saya bengong gini. Loh, katanya sekolah tentang pembentukan pribadi, tapi kok disuruh jalan suruh pakai celana pendek, suruh jalan lenggak-lenggok kan, saya bingung. Pada saat itu Pierre Gruno yang ngajarin kan, jadi guru ya. Kan dia waktu itu kan udah sangat terkenal sekali, senior saya juga gitu. Saya bilang, Pak, ini kelas apa? Kok tiba-tiba saya disuruh jalan? Loh, kamu mau masuk kelas mana? Itu loh Pak, yang sekolahnya yang tentang orang kaya gitu, yang cara makan gimana, yang cara duduk gimana, komunikasi gimana gitu. Oh, sebelah sana, kamu salah masuk. Tapi kan kamu masih muda, ngapain sekolah di pengembangan pribadi? Jadi model aja, dia bilang. Saya bilang, saya nggak bisa jalan. Coba bisa, akhirnya saya dipaksain jadi model, jalan lenggak-lenggok. Oke, kalau cuma lenggak-lenggok saya juga bisa gitu kan, saya lenggak-lenggok. Terus dia bilang, loh, kayak kamu punya bakat ya. Terus kamu kalau di foto dari angle mana aja kayak sepertinya, ya not bad lah gitu ya. Mau nggak kamu saya suruh orang majalah fotoin kamu? Boleh gitu kan. Saya tambah semangat lagi kan, ya udah akhirnya dari situ bermulai ke situ. Pada saat itu kelasnya Pierre Gruno sudah selesai, tapi Pierre Gruno nggak mau melepaskan saya. Maksudnya dia pikir sayang, saya punya potensi untuk jadi model kan. Dia coba cari jalan, akhirnya ketemu dengan Aji Notonegoro. Saya menjadi muridnya Aji Notonegoro di situ. Sekolah model juga lanjut di situ. Tiba-tiba saya dikontrak
di Singapura menjadi salah satu ikon kaos gitu. Dari situ mulai saya Masuknya udah model internasional langsung berarti ya? Iya, secara tidak langsung sih ya gitu. Itu sebenarnya keberuntungan aja sih gitu. Akhirnya jadi model, saya mulai jadi senang pas pergi ke Singapura. Iya ada foto saya, seneng gitu kan. Iya ada agak sedikit narsis kan gitu di situ kan. Senang terus masuk majalah-majalah. Nah Bang Haji bisa ketemuin saya waktu awal mulanya memang dari majalah. Kalau sosok yang satu ini? Langsung tadi dibahas. Iya ini baik. Apa kabar Mas Acil? Akil. Sekarang jadi produser dia. Tepuk tangan dong buat ini dia Mas Akil, misteri Gis kita untuk Angel Elga. Emang ada hubungan apa Mas Akil dengan Angel Elga dalam perjalanan karirnya Angel Elga? Sering diajak ini syuting. Jadi pertama waktu tahunnya dia waktu ada masalah dulu. Masalah apa? Waktu awal-awal lagi hebohnya itu. Yang mana? Yang sebelumnya yang Oke. Dengan Bang aku Haji. dapat nih Bang Haji, Bang oke. Haji, dengan Bang Haji. Terus aku minta ada acara butuh Angel, aku kontak di situ mulai kenal. Setelah itu berlanjut suka ngobrol. Pernah jalan ya? Iya. Ya. Udah kenal berapa lama? 5 tahun lebih? Lebih ya? Lebih? Berapa tahun? 10? Kurang lebih. Kurang lebih. 10 Kurang tahun. lebih. Ada bedanya nggak dari pertama kali seorang Mas Akil melihat Angel Elga sampai detik ini? Ada yang Banyak berubah? sih perubahan, banyak perubahan. Makin cantik ya, sebenarnya makin cantik. Terus ngadapin masalah makin kuat ya, karena sebelumnya kan tahan banting lah istilahnya. Kalau untuk urusan kerjaan apa dia pernah emosian? Enggak, jarang. Dia kebanyakan senyum aja kayaknya kalau ada masalah. Jadi sebagai artis di mata Mas Akil, Angel Elga adalah artis yang profesional. Betul. Kalau gaya hidup dari seorang Angel Elga dari pertama kali kenal sampai sekarang beda atau tidak? Dari dulu udah dijawab glamor dulu. gitu. Jangan dijawab dulu karena kita lihat dulu yang satu ini. Karena kalau ini masuknya cuma satu aja. Di Indonesia sih masuknya cuma satu aja. Hidup adalah pilihan yang di dalamnya penuh warna dan cerita. Seperti kisah hidup Angel Elga yang tak selamanya indah, namun tak selamanya kelam. Di luar sana, segala rona kehidupan Angel Elga ditafsir dengan makna berbeda. Tidak ada yang tidak mewah dari seorang Angel Elga. Tas, sepatu, mobil, baju. Tapi Angel Elga sendiri untuk lifestyle ataupun gaya hidup seperti itu? Saya berawal dari model. Kalau model itu, apapun kita mau pakai, kita mau fashion, kita pasti sudah tahu. Ini pantas nggak, ini arahnya mau kemana, ini seperti apa. Itu adalah basic dari seorang model. Gitu. Jadi kalau terlihat seperti glamor atau terlihat dia mewah sekali, itu sudah bagaimana cantolannya gitu. Kalau cantolannya udah mewah, mau kamu taruh selampe juga pasti mewah juga. Tapi kalau cantolannya tidak mewah, kamu mau kasih apa juga tidak mewah gitu. Karena Angel Elga cantik. Saya nggak bilang memang ya. ini saya yang bilang ya. Karena Angel Elga cantik, memang dari innernya memang sudah terlihat sangat elegan. Mau pakai apa aja juga akan terlihat mahal. Iya. Oke, Mas Akil, pesan dari Mas Akil untuk seorang Angel Elga yang mungkin Mas Akil cukup sangat kenal dari 10 tahun Angel Elga sebelum sesukses sekarang. Jangan titip tas ya. Mudah-mudahan ke depan saya rasa dia makin kuat ya setelah ngadapin masalah dan pengalamannya lebih banyak, mungkin lebih sukses lagi. Amin. Dan tetap menjadi Angel Elga. Tetap aja, karena gantungannya udah bagus orang. Oke. Apapun ya. Tepuk tangan dong untuk sahabatnya Angel Elga, Mas Akil. Terima kasih banyak Mas Akil sudah datang ke sini ya. Dan kemana-mana tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Peringatan buat laki-laki, kalau Anda tidak mampu jangan dekati saya.
Masih di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Angel Elga ini sudah terkenal di kalangan sosialita. Tadi kita kan membahas tentang lifestyle, tas mahal, ratusan juta, sepatu puluhan juta, mungkin baju juga puluhan juta. Apa sih artinya semua itu untuk Angel Elga? Saya suka dengan barang branded karena buat saya memang kita wanita kalau sudah punya tingkat fashion yang sangat tinggi, akhirnya memang uang yang berbicara. Kalau mau cantik ya pasti mahal gitu. Kalau mau cantik, mau terlihat seperti apa yang kita inginkan, semua harus punya modal gitu ya. Jadi buat saya sangat berarti sekali, berharga sekali fashion, branded segala macam buat diri saya karena saya juga perempuan yang sangat pekerja keras gitu. Dari mana itu bisa terekspor, pastinya kita bekerja keras. Setelah kita bekerja keras, kita juga pasti ingin menikmati hasil kita gitu. Akhirnya malah ya udah balance gitu. Kerja keras, menikmati. Banyak berita miring lagi, ini kembali ke berita miring. Dengan ratusan juta tas begini-begini. Kita tahu Angel Elga seorang penyanyi pekerja keras, tapi ada yang bilang ini pasti dikasih sama ini. Ya wajar ya, namanya juga kan, ini Angel Elga, ini pasti dikasih sama ini. Ini pasti gitu. Saya menanggapinya dengan santai saja karena buat saya orang tidak mengerti siapa saya. Orang tidak tahu kehidupan saya. Kalaupun adanya nanti berandai-andai mereka akhirnya mencibir saya, itu wajar-wajar saja gitu. Kenapa kita harus marah gitu. Saya tuh perempuan agak egonya tinggi. Walaupun saya punya pasangan yang buat saya sekarang adalah cukup mateng, mapan gitu ya. Saya punya ego yang sangat tinggi yang saya tidak mau gini. Minta. Karena saya punya harga diri gini. Saya pengen di mata laki-laki itu it's me. Saya pekerja keras, saya bisa pakai semua yang branded, semua yang mahal, itu karena diri saya. Bukan karena saya minta sama orang, bukan karena saya baru melakukan hal yang negatif. Itu kamu nggak takut, maksudnya laki-laki, membuat laki-laki takut gitu? Jadi minder? Atau memang kamu sengaja, kamu pakai barang-barang mahal karena kamu pengen mendapatkan laki-laki yang... peringatan justru, peringatan buat laki-laki. Kalau Anda tidak mampu, jangan dekati saya. Tuh, buat laki-laki, kalau Anda tidak mampu... Jangan dekati saya. Jangan dekati Angel Elga. Kalau mampu, silakan dekati Angel Elga. Jadi kalau boleh pilih, barang-barang branded atau laki-laki yang punya cinta besar buat kamu, kamu pasti pilih barang-barang branded. Kita berbicara secara logika saja ya. Semua orang punya cinta yang besar. Semua orang bilang, saya mencintai Anda, saya terkagum-kagum sama Anda. Tetapi kalau itu tidak ditunjang oleh materi dan kecerdasan Anda membawa diri Anda, itu tidak akan terlaksana apa yang Anda inginkan, apa yang Anda idamkan dalam kehidupan kemudian hari. Oke, jadi yang paling pertama, matang dulu, bisa memenuhi kebutuhan Angel Elga lahir dan batin, baru ngomongin cinta gitu. Iya, betul. Jujur. Materi memang utama gitu. Yang paling penting adalah jangan kita terperosok oleh materi. Jangan karena kita punya segala macam hal, kita bisa menganggap orang itu semuanya sepele. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita punya khayalan yang tinggi, itu wajar-wajar saja. Setelah kita sudah mencapai hal itu, jangan menganggap orang semua sebelah mata, gitu saja. Terima kasih Angel Elga. Berarti saya cukup belajar, saya harus lebih mengenal wanita. Yang lebih matang. Boleh foto kenang-kenangan ya? 1, 2. Kalau Angel Elga udah nanti istilahnya menikah sama cowok yang sekarang, kasih lihat sama beliau, Angel Elga pernah datang dan pernah mengungkapkan isi hatinya dan kata hatinya di acara Kata Hati. Ini dia foto Angel Elga. Mbak. Terima kasih Raffi. Sama-sama, terima kasih banyak loh untuk waktunya. Sukses selalu. Silakan maju ke depan Mbak. Angel Elga, wanita yang kuat, wanita yang cuek, wanita yang tidak peduli dengan omongan siapapun, tapi itulah Angel Elga.
Dan apapun itulah pilihan Angel Elga tetap seorang Angel Elga yang sangat mencintai dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Terima kasih Mbak Angel sudah berbagi kata hatinya. Terima kasih juga untuk semua pemirsa. Sampai jumpa lagi di Kata Hati. Inilah saatnya hati yang bicara.